Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Yahuda. Dengan berontaknya 10 asbat marga, praktis hanya 2 marga yang bertahan dalam kekuasaan kerajaan Sulaiman ini, Bani Yahuda dan Bunyamin. Biarpun begitu, kerajaan ini masih memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Baitul Maqdis, Askolan, Gaza, Damaskus, Aleppo, Himso, Hamad, Hijaz. Dibanding rivalnya, kerajaan Israel. Ketika runtuh kerajaan Nabi Sulaiman, maka terpecah menjadi 2 kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Kerajaan Yahuda ini relatif stabil. Kebanyakan raja-rajanya setia pada ajaran Taurat. Raja-rajanya setia pada ajaran Taurat, sebab mereka senantiasa didampingi oleh para nabi. Bahkan 2 di antaranya sangat tegas memerangi pengaruh paganisme, pengaruh penyembah-penyembahan berhala, yaitu Raja Hizkiyahu yang berhasil mengalahkan Salmaneser, raja yang mengakhiri kerajaan Israel, dan Raja Yoshiha yang telah menyelamatkan pusaka tabut dan kubah korban dari ekspansionis Mesir dari Babilonia. Beberapa raja berbuat lalim dan menyimpang dari Taurat tidak bertahan lama, hanya saja menandai akan tumbangnya kerajaan ini setelah eksis kurang lebih 3 abad. Penguasa-penguasa tidak lagi mengindahkan saran para nabi, bahkan membunuh mereka. Kemudian Allah SWT mengusahakan Nebukadnezar II untuk mengakhiri kerajaan Yahuda. Secara ringkas, ada beberapa periode kerajaan Yahuda. Setelah runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman Ibnu Daud, kerajaan Israel senantiasa menyerang kerajaan Yahuda. Mereka senantiasa konflik, 50 konflik dengan kerajaan Israel. Memang pada mulanya kerajaan Israel cukup kuat untuk melakukan serangan-serangan pada kerajaan Yahuda, yakni sebelum kerajaan tersebut dilanda pergolakan internal dan eksternal, yakni harus menghadapi serbuan-serbuan bangsa tetangga. Pengganti Sulaiman, Rehoboam, kurang lebih 17 tahun memerintah, mampu menahan serbuan sengit dari Yaroboam, raja Israel. Begitupun putranya, Raja Ufaya, kurang lebih 3 tahun memerintah, dan penerus-penerusnya. Secara berurutan, pengganti Ufaya adalah Yehosyafat, kurang lebih 25 tahun memerintah. Yehoaram, kurang lebih 8 tahun memerintah. Ahazyahu, kurang lebih 2 tahun memerintah. 7 tahun kekosongan tanpa pemimpin. Masa ini ditandai dengan tampilnya seorang wanita penyihir, Atalyahu atau disebut Atalia, yang berhasil mengontrol kerajaan. Bahkan secara biadab, ia melakukan pemburuan dan pembantaian terhadap keturunan Nabi Daud atau Nabi David. Ada seorang bayi yang berhasil diselamatkan dari upaya pembersihan keturunan Nabi Daud. Para rabi menyembunyikannya. Ia adalah Yoasi ibnu Ahzabu. Segera Yahudia menobatkan anak kecil ini secara simbolis sebagai pemimpin kerajaan Yahuda. Lalu bersama Bani Israel, Yahudia membunuh Atalia. Selanjutnya Yoasi dinobatkan sebagai raja. Lalu bersama Bani Israel, Yahudia membunuh Atalia. Selanjutnya Yoasi dinobatkan sebagai raja. Masanya kurang lebih 40 tahun memerintah. Beberapa nabi yang diutus pada masa raja ini adalah Ro'ufiyah dan Zakaria ibnu Yahudia. 1 abad menjadi vasal bangsa Asyur.
asal taklukan pengganti Yoashi Amasyu kurang lebih 29 tahun memerintah. Jadi Yoashi Amasyahu kurang lebih 29 tahun memerintah. Mendapatkan serangan dari Syarhyal, Raja Babil Asyur, Amasyu tidak cukup kuat menahan dan merelakan perbendaharaan Baitul Maqdis. Dijadikan upeti berlangsung sampai ketika Raja Hizkiyahu secara tegas menolak menyetorkan upeti. Beberapa nabi yang diutus pada masanya adalah Yunan, Nahum, dan Amosu yang terbunuh oleh Raja Israel. Jadi ada beberapa nabi yang diutus pada masanya, yaitu Yunan, Nahum, Amosu, 3 nabi yang terbunuh oleh Raja Israel. Amasyahu digantikan oleh Uzayahu, kurang lebih 52 tahun memerintah. Karena penyakit yang diidapnya, pemerintahan banyak dikendalikan anaknya, Yotham, dan kemudian Yotham menggantikan kedudukan Uzayahu kurang lebih 16 tahun. Lalu digantikan Ahaz, kurang lebih memerintah 16 tahun. Pada masa ketiga raja ini, beberapa nabi yang diutus antara lain yaitu Nabi Yahusha, Nabi Uzia, Nabi As'iya, Nabi Yuail, dan Nabi Augid. Pengganti Ahaz, Raja Hizkiyahu, kurang lebih 55 tahun memerintah. Adalah raja yang paling tegas di antara raja-raja Yahuda. Ia sangat patuh pada nabi pendampingnya, yaitu Nabi Yesaya. Ia berantas praktek-praktek paganisme yang merebak di kalangan Bani Israel. Selanjutnya dengan berani ia putuskan upeti yang biasa dikirim pada penguasa Assyria, serta bertindak mengusir bangsa Palestina yang mengancam wilayahnya. Ia juga berhasil mengusir Raja Rodlin, yaitu raja di pemerintahan di daerah Damaskus, serta mematahkan serangan Raja Assyria Sanharib ataupun juga disebut Salmansor, bahkan berhasil menghancurkan pasukannya. Sanharib atau Salmansor menyerbu kerajaan Yehuda setelah 14 tahun Hizkiyahu memimpin. Jadi 14 tahun Hizkiyahu memimpin, Raja Sanharib ataupun Salmansor menyerbu kerajaan Yehuda. Setelah berhasil penaklukan Samirah kerajaan Israel, Sanharib bergerak untuk menaklukkan beberapa kota lalu mengepung Baitul Maqdis. Hizkiyahu hanya bisa bertahan. Hizkiya mencoba berdamai menawarkan 300 kintor. 1 kintor sama dengan 100 kati perak dan 30 kintor emas. Sanharib setuju, lalu Hizkiyahu mengumpulkan emas dan perak dari Haikal Sulaiman. Perbendaharaan kerajaan dan emas yang tersebut di pintu Haikal, lalu disebar di pintu Haikal. Gencatan senjata hanya bertahan sebentar, kemudian Sanharib bergerak menyerbu lagi dan mengepung Baitul Maqdis. Bani Israel panik. Mereka mengadu pada Yesaya agar berdoa, itu nabi. Lalu dengan sungguh-sungguh Nabi Yesaya berdoa sehingga turun wabah yang menyerang laskar Sanharib ataupun laskarnya Salmansor. Lalu Bani Israel menyergapnya di malam buta hingga dapat menumpas 120.000 pasukannya. Sanharib berhasil lolos ke Negev dan Mosul. Menurut Imam At-Tabari dan Imam Abu Ishaq, Sanharib ditawan oleh Hizkiyahu kemudian dilepaskan. Kitab Ibid. Hizkiyahu digantikan oleh raja-raja yang jauh menyimpang dari ajaran Taurat. Minsya anaknya berperan dalam pembunuhan Nabi Yesaya yang intens memperingatkan kerusakan Bani Israel. Setelah itu ia melancarkan pemburuan terhadap para kohin dan rabi. Ia lengser dan digantikan anaknya yaitu Amon, kurang lebih memerintah 2 tahun, yang juga berlaku zalim. Ia terbunuh oleh kawannya sindikat dari budak-budaknya.
Yosiyia kurang lebih 32 tahun memerintah, tampil menggantikan ayahnya yang bernama Amon dengan didampingi Nabi Armia. Ia berusaha mereformasi paham kerajaan kuil-kuil berhala. Ia hancurkan dan mengeksekusi pendeta-pendeta. Kemudian Nabi Armia memperingatkan akan datangnya masa tawanan oleh bangsa Kaldania di Babilonia. Dan kisah selanjutnya adalah Nabi Armia. Maka sekian dulu kisah daripada asal muasul daripada kerajaan Yehuda dan peran tokoh sentral Nabi saya pada cerita ini, cerita kerajaan Yehuda.